Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengambilan keputusan dengan kondisi yang pasti, yang dimana terjadi ketika semua informasi dan hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Dalam situasi ini, keputusan yang diambil berdasarkan data yang jelas dan hasil yang dapat diprediksi. Nah, dengan kata lain, pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap dan pasti tentang segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari setiap pilihan yang diambil. Baik, materi kedua yang saya sempat bawakan itu pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Di mana pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti adalah proses memilih tindakan terbaik saat informasi yang kita miliki tidak lengkap atau tidak pasti. Dalam situasi ini, kita tidak dapat memprediksi dengan pasti hasil dari setiap pilihan yang kita buat. Adapun ciri-ciri utama dari pengambilan keputusan yang tidak pasti, yang pertama itu informasi tidak lengkap, di mana data dan fakta yang tidak tersedia dan tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas tentang semua kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua itu prediksi tidak akurat, di mana hasil dari setiap alternatif tindakan yang sulit diramalkan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang ketiga itu resiko tinggi, karena hasil tidak dapat diprediksi dengan pasti, resiko kegagalan atau kerugian menjadi lebih besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu yang dimana pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Dimana pengambilan keputusan dalam kondisi konflik adalah proses memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan yang ada, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan perselisihan atau ketidakkesepakatan dengan pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kepentingan masing-masing pihak seringkali bertentangan sehingga diperlukan pertimbangan yang matang untuk mencapai solusi yang optimal. Kemudian adapun ciri-ciri pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Yang pertama itu perubahan situasi yang cepat. Maksudnya yaitu kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat, sehingga keputusan yang diambil harus fleksibel dan adaptif. Kemudian yang kedua yaitu tenggat waktu yang ketat. Artinya keputusan harus diambil dengan cepat, seringkali dalam waktu yang sangat singkat. Baik, dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan tadi, saya akan memberikan contohnya. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan yang pasti. Contohnya, misalnya seorang petani memutuskan untuk menanam padi karena sudah terbukti hasilnya yang konsisten setiap musimnya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan yang tidak pasti. Misalnya seorang manajer produksi ingin memproduksi produk baru, tetapi ya dia tidak tahu apakah diterima di pasar atau tidak. Kemudian pengambilan keputusan yang konflik adalah misalnya ada dua tim yang sudah diberikan anggaran untuk dialokasikan, tetapi salah satu tim ingin mengalokasikan untuk anggaran pemasaran, dan kemudian yang satu lagi adalah ingin mengalokasikan untuk tim produksi. Ini adalah konkret karena ada permasalahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada sesi ini, yaitu penjelasan tentang kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman terkait pengambilan keputusan pasti, tidak pasti maupun secara konflik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengambilan keputusan ini pasti kita akan temui di berbagai kondisi tentunya. Apakah itu kondisi pasti, tidak pasti maupun kondisi konflik. Nah, ini hal-hal seperti ini yang sering terjadi pada kehidupan kita. Akan tetapi kita harus mengambil keputusan tersebut, apakah keputusan tersebut berat bagi kita. Akan tetapi
itu hal-hal yang harus kita terima. Artinya pada pengambilan keputusan pasti, tidak pasti maupun konflik, kita mau tidak mau kita harus mengambil keputusan pada saat itu. Akan tetapi kita harus melihat dulu data-data maupun informasi-informasi atau hal-hal yang berkaitan tentang pengambilan keputusan tersebut. Kita menanyakan berbagai pendapat-pendapat dari teman-teman kita, semisal untuk mengambil keputusan yang dimana kita setuju pada keputusan tersebut. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita yang perlu kita ambil dalam pengambilan keputusan. Intinya pada pengambilan keputusan ini cerdik-cerdiknya kita untuk mengambil keputusan. Artinya dengan data-data yang kemudian kita peroleh untuk kita ambil keputusan tersebut dengan berbagai kondisi-kondisi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya yang menjelaskan tadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.